Dan pada pagi hari ini adik-adik bisa mengikuti ibadah walaupun ibadah pagi hari ini masih dengan ibadah online. Nah, adik-adik, kami percaya bahwa adik-adik itu pada pagi hari ini juga dikasih oleh Tuhan, karena Tuhan itu selalu mengasihi kita dimanapun kita berada, dalam keadaan pun kita, Tuhan selalu mengasihi kita, termasuk burung-burung yang di udara, terus tanaman juga dikasih oleh Tuhan. Untuk itu, marilah kita pujikan satu pujian dengan lagu Burung Pipit yang Kecil. Ayo Mas. Berdoa lebih dahulu. Untuk itu, mari dengan sikap yang sempurna kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ucap syukur dan terima kasih Tuhan karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami semua Engkau bolehkan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengar firman-Mu Tuhan, berkati kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan itu bisa kami lakukan. Berkati pula Bapak Cio yang nantinya akan memberikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang Dia berikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan Yesus, ibadah pagi hari ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu pujian dengan lagu Yesus sayang padaku, karena Tuhan sayang kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita pun boleh mendengarkan firman Tuhan dan kita bisa belajar. Untuk itu kita lakukan lagu pujian Yesus sayang padaku. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, Yesus ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya adik-adik untuk dibaca dan direnungkan pada pagi hari ini. Dan firman hari ini nantinya akan disampaikan beda dengan minggu yang lalu. Untuk itu monggo Pak Acio. Shalom anak-anak semua. Tuhan memberkati, Tuhan selalu mengasihi kita. Amin. Selamat berjumpa dengan ibadah online dari Komisi Anak GKJ Batu. Selamat berjumpa dengan saya kembali, Pak Panjiro
atau orang sering memanggil Pak Yoyo. Nah, karena sudah lama sekali, sudah tua, orang sering, anak-anak sering menyebut Bang Yo. Nah, sekarang Bayu akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membahas tema, akan merasakan firman Tuhan, yaitu tentang bahwa Tuhan Allah itu punya rancangan-rancangan baik untuk anak-anaknya. Rancangan-rancangan baik untuk setiap orang yang percaya dan taat kepadanya. Rancangan apa itu? Kalian bisa baca di dalam kitab Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan baca, silakan dibuka kemudian baca bersama saya. Yeremia 29 ayat 11. Demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Inilah firman Tuhan. Hebat ya, kita punya Allah yang maha luar biasa. Kita semuanya dirancang untuk bahagia, dirancang untuk sukses, dirancang untuk berhasil, dan dirancang untuk selamat kekal. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saya akan bertanya, ada contoh di Alkitab cerita tentang seorang pemuda yang taat. Dia adalah anak yang paling dikasihi oleh ayahnya dibanding dengan anak-anak yang lain. Ia dibenci saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Tetapi anak yang baik, ia tidak membenci, ia tidak membalas, tidak dendam. Karena dituntun, diajari oleh ayahnya untuk hidup baik, hidup mengasihi, selalu mengampuni. Ini yang diajarkan bapaknya. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira siapa tahu? Mesti ingat semuanya. Siapa nama anak muda itu? Kira-kira 17 tahun umurnya waktu itu. Ya? Oke, betul. Siapa? Yusuf. 100. Yang menjawab Yusuf 100. Yusuf anak Pak Yakub yang bertempat tinggal di Kanaan. Ya, dia Yusuf ini anak yang sangat dikasih oleh bapaknya. Tadi saya katakan lebih dari anak-anak yang lain atau kakak-kakaknya. Ia punya saudara laki-laki. Berapa saudara laki-lakinya? Yusuf. Ya, oke, betul. 11. Jadi 12 dengan Yusuf. Ya, Yusuf adalah anak yang rajin membantu bapaknya di rumah, tetapi pekerjaan sehari-hari adalah menggembalakan domba, tukang amun pedus ya. Tapi baik juga, karena setia, bapaknya mengasihi. Nah, tapi seringkali bapaknya memanjakannya oleh dia. Dibelikan jubah yang paling baik. Lainnya itu jubah cuma dibelikan biasa-biasa, tapi Yusuf jubahnya luar biasa baik, sehingga sering terus dipakai. Habis dari pasar dipakai. Ya, aku punya jubah hebat. Ya, aku punya jubah hebat. Wah, itu tentu menjadikan kakak-kakaknya, oh, iri hati, sakit. Padahal kalau di situ ada iri hati, di situ ada kekacauan di hati orang itu dan berbagai macam perbuatan jahat. Ini Yakobus, ya, di kitab Yakobus 3 ayat 17. Di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan dan berbagai macam tindakan jahat. Nah, benar juga. Ternyata kakak-kakaknya benci. Nah,
alasan mereka benci pada Yusuf. Kamu tahu kan? Apa? Mimpi. Iya, karena Yusuf suka bercerita tentang mimpi yang menyebabkan kembang kakak-kakaknya jengkel. Itu mimpinya itu tentang dia akan jadi raja dan kakak-kakaknya beserta orang tuanya harus sujud menyembah. Nah ini yang menjadikan kakak-kakaknya, wah peduli amat, nggak tahu anak manja begitu kok kita akan menghormati agak. Nah, Tuhan punya rencana baik termasuk untuk Yusuf. Mimpinya berarti akan menjadi raja, akan menjadi penguasa. Syarat untuk menjadi raja tentu tidak gampang. Ya, rencana Tuhan itu menjadikan dia seorang penguasa, tentu tidak begitu saja keluar dari rumah langsung ketemu orang, kamu raja. Nah, pasti ada hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya apa? Harus belajar mengenal orang lain, harus belajar juga bekerja rajin, harus belajar mengatur, memerintah supaya memerintahnya dengan baik. Dan Tuhan tidak boleh kalau Yusuf bermanja-manja di rumah. Maka Tuhan membuat hati bapaknya Yusuf, Pak Yakub, punya pikiran. Anakku, ya, kakak-kakakmu itu menggembalakan domba sudah lama tidak pulang, bahkan lebih dari 1 bulan tidak pulang. Bagaimana? Saya menyuruh kamu, baru kamu ku sayangi, ya aku eman-eman, tapi tengoklah kakakmu yang sedang menggembalakan domba-domba di padang rumput Sikem. Sikem atau Sikem ya? Sikem ya, tulisannya bisa dibaca Sikem, tapi yang betul Sikem. Ya. Oke lah, Yusuf berangkat. Dasar kakak-kakaknya punya rasa iri dan benci, punya rencana kalau suatu ketika ketemu sendirian dengan Yusuf, mati dia, harus mati, harus kita singkirkan, menjadikan kita terus sakit hati. Yusuf berangkat, tentunya membawa makanan, membawa bekal untuk oleh-oleh kakak-kakaknya. Sampai di Sikem, nggak ada. Loh, kakakku di mana? Kok nggak ada? Itu ada orang. Mau tanya om. Tanya apa kamu, anak muda? Kakak-kakakku di mana ya? Kakak kamu kerja apa? Kembalikan domba. Kakaknya di Sikem. Aku dengar pembicaraannya. Iya, sudah pindah. Mereka sudah pindah dari sini, katanya ke Dotan. Ke Dotan. Terima kasih. Pergi ke Dotan. Betul juga, kakak-kakaknya ada di sana. Tapi kakak-kakaknya yang menyimpan dendam, menyimpan kemarahan, melihat Yusuf datang, kesempatan bagus. Kalau dia datang sampai di sini, tangkap, bunuh, habisin. Nah, Ruben, kakak yang paling besar, kan tadi ada 11 kakak, 11 kakak. 10 kakak, 11 dengan dia, lalu punya adik Yusuf itu. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulun, Gad, Aser, dan Naftali, Yusuf, Benyamin, 12 laki-laki anak Pak Yakub itu. Ada 10 orang yang mengembalakan, punya rencana jahat. Tapi Ruben, anak pertama, kalau dibunuh, kasihan, gimana ya caranya? Akhirnya Ruben usul, jangan dibunuh, masukkan saja ke dalam sumur. Terus ya sudah, biar ke sumur aja. Dengan maksud kalau saudara-saudaranya pergi, ya akan dia naik, suruh pulang, biar selamat. Tetapi Ruben baru entah pergi kemana ya, mungkin menengok domba-dombanya, pergi ke menengok dombanya, tapi Yusuf sudah telah masukkan dalam sumur tidak ada airnya. Belum. Wah, sudah sakit itu ya. Wah,
Ruben datang, mana Yusuf? Wah, sudah terlanjur dijual ternyata. Sebelum Ruben datang, sudah dijual atas usul Yehuda. Karena Yehuda juga bilang, kalau saudara kita dibunuh, terus gimana? Kan itu saudara sedang dengan kita, masa dibunuh? Bapak gimana? Terus mau apa? Kakaknya, kalau dijual aja gimana? Tuh ada pedagang lewat. Itu kan ceritanya. Akhirnya dijual kepada pedagang yang dari Media. Pas lewat, dicegat, ya dijual, dibawa ke Mesir. Nah, Ruben menengok di sumur dan nggak ada karena sudah dijual ke Mesir. Loh, anak-anak, kapan rencana Tuhan yang baik itu kalau dia itu dijual? Nah, dijualnya Yusuf ini adalah cara Tuhan untuk mengajari Yusuf supaya kenal orang-orang kerajaan, supaya rajin bekerja, supaya mengerti memerintah itu bagaimana. Tidak hanya itu, Yusuf betul-betul penderitaannya sangat berat. Dijual, setelah sampai di sana dibeli oleh pegawai istana, kepala pengawal raja yang Pak Potifar membeli, lalu dijadikan budak. Wah, orang ganteng, pintar, orangnya baik, dijadikan budak. Tapi Yusuf siap melaksanakan. Ya, biarlah aku harus mengalami banyak hal. Ya, dibenci saudara-saudara. Terus jubahnya tadi yang baru sebelum dimasukkan sumur dilecetin, jangan disobek-sobek. Ini yang menjadikan kita iri hati untuk sobek. Lalu dilumuri darah, mau diceritakan pada bapaknya, ini aku menemukan jubah berlumuran darah. Amatilah ya, ini jubah siapa? Nah, bapaknya jelas tidak akan lupa ini yang dibeli dengan harga mahal untuk Yusuf. Ini yang milik anakku Yusuf, mana sekarang? Tidak tahu, ini sudah berlumuran darah ditemukan. Ayahnya jelas sedih kan? Anakku udah mati, gimana nih? Tenang ya, tenang, tidak bisa dihibur. Sebelum aku ketemu dengan Yusuf, ketemunya bagaimana? Anaknya jadi bingung semua. Nah, ini harus dialami Yusuf sebagai latihan, sebagai kebiasaan supaya belajar berbuat baik, belajar rajin. Kalian juga umat Tuhan, ya kan? Anak Allah bahkan. Allah punya rencana buat kalian semua, yaitu rancangan kebahagiaan, rancangan sukacita, rancangan keselamatan. Tapi itu harus dilalui. Jalannya tidak langsung kamu akan jadi raja, langsung keluar dari rumah didudukkan jadi raja. Bodoh nanti, tidak bisa memerintah, harus diajari. Cara Tuhan mengajari yaitu Yusuf dibuat untuk mengalami bermacam-macam pengalaman. Dan pengalaman itu walaupun pahit, sulit, menyusahkan, tapi akhirnya menjadi senang, menjadi lulus dari ujian, akhirnya jadi raja yang hebat, jadi penolong. Oh iya, kamu tahu arti nama Yusuf? Yusuf apa arti nama itu? Penolong. Maka Yusuf memang harus jadi penolong. Caranya menolong, nah ini baru diproses, baru dilatih oleh Tuhan. Harus mengalami jadi macam-macam yang menderita itu. Kamu yang dirancang Tuhan memiliki kesuksesan, memiliki masa depan yang hebat, yang gemilang. Jangan takut atau jangan sedih, jangan menolak kalau kamu diproses Tuhan. Contohnya, bangun tidur atau masih pagi, sekarang musim dingin. Jam 5 sudah ada lonceng, jamnya berdering jam 5.
tapi masih gelap, besok libur, aku mau bangun siang. Biasanya kalau libur kan bangunnya siang. Tapi untuk berlatih jadi baik, ya nggak boleh begitu. Hai, bangun, ibu coba bangunkan. Ayo bangun, nyapu halaman. Aduh, dingin-dingin suruh nyapu halaman. Ya harus mau. Karena dengan menyapu, dengan berlatih bekerja, itu berarti menyiapkan diri untuk mempunyai masa depan yang hebat, yang rajin itu. Kalau tidak pernah dilatih menyapu, bagaimana bisa menyapu? Apapun yang harus kita lakukan harus dilatihkan. Seperti Yusuf, mau jadi raja tidak mungkin langsung keluar dari rumah diangkat jadi raja, malah tidak bisa memerintah, malah kacau nanti negaranya. Maka dididik dulu. Kamu juga gitu. Ayo bangun. Ini cuci piring. Aduh, dingin, sudah apa-apa. Kalau yang dibiasakan orang tua bekerja di rumah, membantu ayah, membantu ibu, menyapu halaman, bahkan ngepel atau pekerjaan apapun, kalau kamu lakukan dengan baik, rela, wah, Tuhan memberkati. Kita menjadi terampil. Kalau orang-orang lain tidak bisa nyapu di sekolah itu biasa tak nyapunya dia yang tidak bisa, malah di tengah akhirnya mengotori. Tapi kalau biasa berlatih, wah lirik-lirik baik sekali. Kelihatannya sepele, tapi ini cara Tuhan untuk kita memiliki keterampilan agar rencana Tuhan mensukseskan kamu tercapai, terjadi. Tidak hanya latihan nyapu, masih banyak lagi latihan. Masa dibentak juga. Ayo udah bangun. Mau saya siram ya. Wah, iya. Kadang-kadang anak-anak kita semua itu dulu ketika saya masih kecil juga gitu, kadang-kadang memerlukan paksaan. Dipaksa sekali, 2 kali. Lama-lama tidak usah dipaksa, jalan sendiri, dibiasakan baik. Itu tujuannya. Jadi untuk mendapatkan masa depan, untuk mendapatkan apa yang kita mimpikan, kita harus keluar dari keenakannya, keluar dari tempat yang nyaman. Tapi nanti jadi bodoh. Kalau keluar seperti Yusuf, tengok kakakmu. Nah ditengok, ternyata ada pengalaman, kok dijual ke Mesir. Yang mau jadi raja ya harus tahu kerajaan dong, tahu bagaimana memerintah, bergaul dengan orang-orang kerajaan. Walaupun mula-mula jadi budak, tapi kan ketemu dengan orang-orang kerajaan, dilatih, oh gitu tuh raja, oh gitu tuh memerintah. Akhirnya karena ketaatannya kepada Tuhan, itu Yusuf diberkati. Apa yang dikerjakan berhasil. Di Kejadian berapa tuh? 39 badan. Karena ketekunannya, ketaatannya, Tuhan memberkati. Sehingga apa yang dikerjakan berhasil. Loh, kalau kamu punya cita-cita, ya harus berlatih. Apalagi sekarang belajarnya di rumah. Kalau yang malas bahaya ini. Malas sudah dikerjakan, sudah belajar, sudah. Padahal cuma main HP. Bahaya. Tapi anak yang rajin, anak yang baik, anak yang ingin memiliki masa depan, mesti tanya mamanya, papanya. Pak ini gimana Pak, soalnya sulit. Nah berarti mau belajar. Ayo kita belajar untuk mendapatkan rencana Tuhan terjadi pada diri kamu. Ya orang desa, Yusuf itu kan orang kampung ya, tukang ngamen wedhus, mosok jadi raja. Ya karena harus dilatih terus, diarahkan Tuhan terus. Akhirnya setelah ada di istana, di penjara, difitnah. Waduh, sulit ya. Tapi di penjara dia suruh memimpin orang-orang tahanan untuk bekerja. Nah, bisa cara memimpin. Ia harus menolong orang. 2 juru makan dan juru roti dan juru minuman, yang dilatih, dinasihati. Akhirnya dia bisa memimpin. Nah, kemudian setelah saatnya tiba waktu Tuhan, waktu yang terindah dan terbaik ya. Kalau waktu Tuhan sudah sampai, akhirnya Yusuf benar-benar menjadi penguasa. Anak-anak sekalian, semua yang dikasih Tuhan, yang taat, jangan sakit hati dan marah, apalagi mutung kalau ditegur, kalau dibetulkan,
Karena dengan cara itu kita disiapkan, dididik ya untuk memiliki masa depan. Selamat taat kepada Tuhan, selamat tekun berlatih, jangan ogah-ogahan. Ingat, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, keselamatan, bukan kecelakaan, tapi harus kita raih dengan jalan yang diputuskan Tuhan. Jangan keraskan hatimu, kata firman Tuhan, jika kamu ditegur, tapi terimalah dan ubahlah sehingga kamu memiliki masa depan. Selamat berlatih, walaupun bersulit-sulit tetapi nanti akan mendapatkan masa depan. Sebab ingat, Tuhan punya rencana buat kalian, rencana keselamatan, rencana sukses, rencana berhasil, bukan kecelakaan. Ingat ya, bagaimana kalau meraihnya? Di samping tekun berlatih, taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, termasuk acara sekolah minggu walaupun dengan online, dengan HP, ya harus kita lakukan dengan baik, dengan tertib ya. Selamat berjuang, selamat dibentuk Tuhan sehingga menjadi orang-orang hebat yang berguna bagi sesama. Biar kita menjadi penolong juga seperti Yusuf. Cita-citamu akan tercapai kalau kita taat melaksanakan. Tuhan memberkati kalian. Amin. Ya. Mari siapa yang meneruskan atau langsung berdoa sahabat saja sekalian ya. Mari kita berdoa. Doa sahabat sekalian. Ya. Oh iya, sebelum doa syafaat persembahan dulu. Mari Bu Martina, silakan pimpin untuk pengumpulan persembahan. Tuhan memberkati. Adik-adik, itu tadi firman yang disampaikan oleh Bapak Parjio. Menarik bukan? Iya, tadi kisahnya begitu menarik dan sangat-sangat membantu kita untuk belajar. Terima kasih Pak Parjio atas firman-Nya hari ini. Dan adik-adik, kita patut bersyukur karena pada hari ini selain kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan persembahan. Nah, untuk itu adik-adik sudahkah menyiapkan persembahannya? Iya, Bu Partina percaya bahwa adik-adik sudah mempersiapkan persembahan untuk Tuhan hari ini. Dan persembahan hari ini nantinya mau diiringi dengan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Mari Mas. Nah, doa syafaat nantinya mau dipimpin oleh Bapak Parjio dan nanti sekalian pengakuan iman rasuli akan dipimpin oleh Bapak Parjio. Untuk itu, mari Bapak kami persilahkan. Baik anak-anak yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan dan yang taat, mari kita doakan persembahan yang kita kumpulkan. Berdoa, kita mulai. Bapa yang Maha Baik,
yang mempunyai rencana yang maha indah untuk anak-anak-Mu, untuk semua orang yang percaya dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Buatlah kami menjadi kuat di dalam percaya kami. Buatlah kami menjadi rajin. Buatlah kami menjadi tidak putus asa. Walaupun kami sering ditegur, disalahkan, biarlah itu menjadi cambuk buat kami anak-anak-Mu untuk maju, untuk dapat mencapai yang Tuhan rencanakan, yaitu masa depan yang gemilang, masa depan yang hebat yang Tuhan sediakan. Bapa di surga, kami mohon Tuhan lindungi kami dalam belajar kami. Di masa kami kanak-kanak ini, Tuhan taburi kami dengan ketaatan kami. Taburi kami dengan kesetiaan, setia kepadamu, setia kepada pekerjaan, pada belajar kami, dan setia pada teman-teman kami. Tuhan di sorga, rintangan banyak yang kami hadapi, tapi bersama Tuhan kami akan dapat melaluinya. Seperti contoh di Alkitab tadi, Yusuf yang terus Tuhan lindungi, Tuhan berkati, sehingga apa yang dikerjakan semuanya selamat dan berhasil. Walaupun kadang jalannya sulit, tapi pasti bisa karena Tuhan menolong. Bapa di surga, dengan ini pula kami mempersembahkan persembahan kami. Tolong Tuhan terima persembahan kami menjadi ucapan syukur dan hormat kami kepadamu. Tentu banyak kekurangan, bahkan cacat celah, tapi ampuni Tuhan, ini yang kami mampu. Satukan hati kami itu benar-benar berserah dan juga dengan tulus hati kami mempersembahkan persembahan ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami akan meninggalkan ibadah ini untuk mempraktekkan ibadah kami. Hidup di tengah-tengah keluarga, masyarakat, teman-teman dengan terus taat kepadamu. Tolong bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mewujudkan kebenaran, kebaikan, dan melakukannya untuk semua orang. Terima kasih Tuhan. Kesalahan dan dosa kami Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman. Ya, kita nyatakan pengakuan iman rasuli sebelum nanti sesudahnya nanti akan ditutup dengan lagu. Tapi baiklah kita bersama-sama. Ya, boleh berdiri atau kalau duduk dengan baik, dengan tepat, dengan sopan. Mari kita mengakui percaya kita pengakuan iman rasuli. Mari. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari. Nah, terima kasih Pak. Nah, untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini masih kita pujikan satu lagu lagi, Yesus sayang padaku, karena Tuhan selalu sayang pada kita ya Pak Parjo ya, di setiap saat ya. Iya. Nah, untuk itu mari kita pujikan bersama-sama lagu pujian Yesus sayang padaku. Boleh bertepuk tangan dengan sukacita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang
boleh mengikuti lagi di minggu yang akan datang ya Pak Kaja ya, Ya. dengan guru yang lain dan pengasuh yang lain. Itu adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Sampai memberkati. jumpa ya. Sukses semuanya. Ya.